Pada video kali ini saya akan menganalisa saham Astra International. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di Ichimoku kita bisa lihat nih, harga ini di atas Kumo monthly. Oke? Nah, tapi kalau kita lihat ya, Kumo monthly-nya ini flat, yang artinya harga ini sebenarnya masih dalam trend sideways-nya, oke? Nah, dan kalau kita lihat ya, harga Astra ini udah di area 6 ribuan itu sejak ini loh, sejak 2011, yang artinya kurang lebih udah 11 tahun ya. Astra ini harganya di sini-sini aja, oke? Nah, terus next, kita zoom di weekly. Kalau di weekly, kita lihat ya, harga ini di atas Kumo weekly, oke? Nah, namun, kalau kita lihat, harga ini udah terkoreksi sejak April 2022, yang artinya kemungkinan besar ya, secara weekly ini dari bullish, ini udah masuk ke dalam, udah tanda-tanda yang sangat jelas kalau harga ini sebenarnya udah mau masuk ke dalam trend sideways, oke? Kenapa? Karena setelah dia terpantul di Kumo weekly, dia tuh nggak kuat momentumnya untuk naik sampai tembus high-nya, oke? Nah, dan dia langsung drop. Nah, kemungkinan secara weekly dan monthly ini masuk dalam trend sideways, oke? Nah, terus kalau kita cek di daily ini malah harga udah di bawah Kumo. Dan ditambah lagi, Kumo-nya udah dead cross. Yang artinya, secara jangka pendek ya, Astra ini udah konfirmasi masuk ke dalam trend bearish, oke? Nah, cuma trend bearish di daily ini adalah trend sideways untuk di jangka menengah dan jangka panjangnya, oke? Nah, terus next, kita mau cek secara Elliott Wave nih, oke? Nah, Elliott Wave saya akan gabungin sama momentum. Kita lihat nih, low paling rendah ada di sini, oke? Di Oktober 2008. Nah, dari sini, harga ini naik secara impulsif. Harga naik secara impulsif dan berhentinya di mana? Berhentinya ada di sini, oke? Di Maret 2013. Nah, kenapa Maret 2013 bukan di sini? Yang di mana ini kan lebih tinggi kan harganya daripada yang Maret 2013. Tapi kenapa impulsifnya berhenti di sini? Kenapa? Karena ini, kita lihat ya. Harga bikin higher high. Stochastic bikin lower high. Oke. Nah, ini udah ada bearish divergence. Kedua, sejak 2008 sampai 2013 baru pertama kali dia bikin koreksi yang sangat tajam, oke? Nah, Astra baru pertama kali bikin koreksi yang sangat tajam. Dan kalau kita lihat momentumnya, ini juga sangat dalam dibandingkan momentum yang sebelum-sebelumnya, oke? Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan kalau kenaikan impulsifnya itu berakhir sampai di Maret 2013, oke? Nah, setelah itu Maret 2013 itu terjadi wave apa? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat harga Astra ini bikin higher high, oke? Dan nih, setelah ini walaupun dia koreksi, dia bikin higher high, dia bikin lagi higher high, tapi nggak lupa dia bikin lower low. Lower low di sini itu low di sini lebih rendah dari ini. Nah, low di COVID lebih rendah dari sini. Jadi kalau kita simpulkan ya, ini jadinya apa? Nah, kemungkinan besar kalau yang saya lihat ya, kemungkinan besar ini menjadi wave A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Nah, ini jadi wave A, B, C, D. Nah, terus pertanyaannya sekarang, setelah impulsif, dia terjadi wave A, B, C, D, E sampai COVID 2020 kemarin. Apakah koreksinya udah selesai? Kalau kita lihat kenaikan sejak COVID sampai sekarang ya, kelihatannya sih berarti belum. Kenapa? Karena kenaikannya nggak impulsif. Nah, kalau kita zoom ya di weekly, mungkin kalau di weekly kita lihat ya, kenaikan COVID, pas COVID itu sampai di Januari 2021, ini adalah satu wave impulsif. Oke? Nah, ini mungkin bisa jadi wave impulsif, tapi kalau kita lihat ya, sejak Januari 2001 sampai sekarang, ini pergerakannya apa? Ini jelas bukan pergerakan impulsif. Yang artinya, ini adalah wave korektif, oke? Wave korektif sejak Januari 2021, oke? Nah, Januari 2001 ini adalah wave korektif. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita asumsikan ya, berarti kenaikan pas COVID, kita bisa asumsikan kenaikan impulsifnya, kita bisa asumsi A, sekarang ini masih korektif, bisa asumsi B, dan ini bisa asumsi C. Nah, oke. Nah, terus
Kalau selain ABC, apakah bisa asumsi 1, 2, 3? Ya, bisa-bisa aja ya. Kita masih bisa asumsikan ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Nah, cuma tetap aja ya. Tetap aja, mau dia 1, 2, 3, 4, 5 atau dia ABC, artinya ini masih ada kemungkinan turun dan naik. Oke? Nah, kalau misal dia ABC, kan berarti dia turun selesaikan B-nya dulu, baru nanti naik C. Nah, kan? Kalau misal dia 1, 2, 3, 4, 5, artinya dia harus turun selesaikan wave 2-nya dulu, baru nanti terbentuk wave 3. Oke? Nah, apakah dia ada 4, 5 atau jadi C dan langsung drop, itu nanti ya, masalah belakang. Nah, untuk masalah belakangnya ya, misalnya ya, kenaikan pas COVID itu ternyata 1, nanti 2, ada 3, 4, 5, berarti ini kan berarti 3-nya kemungkinan akan tinggi, 4, dan 5. Oke? Nah, ini skenario pertama. Nah, skenario kedua, kalau ternyata kenaikan pas COVID ini A, ini B, dan ini C, artinya kalau misal dia ABC ya, berarti penurunan sejak Maret 2013 sampai ke COVID ini baru W, nanti ini ada X, dan nanti ada Y. Yang artinya kemungkinan besar sideway-nya masih akan sangat lama. Oke? Nah, ada 2 skenario kan? 2 skenario itu sama-sama ngebentuk ini, garis merah ini. Oke? Jadi, biar nggak pusing, saya akan hapus aja kedua skenario ini. Kita langsung ambil kesimpulannya. Oke? Dimana harga kemungkinan besar masih akan melanjutkan penurunan sampai momentumnya cukup, baru dia naik impulsif lagi. Oke? Nah, setelah naik impulsifnya ini terjadi, nanti baru kita akan analisa ulang apakah dia akan menjadi C atau akan menjadi wave 3. Oke? Nah, jadi secara elliott wave kayak gini ya. Berarti kita udah dapat secara elliott wave kemungkinan besar harga ini masih akan melanjutkan penurunan. Penurunannya ini akan setelah penurunannya selesai baru akan melanjutkan kenaikan. Oke? Nah, terus konfirmasi dia akan naik itu kapan? Konfirmasi dia akan naik itu kalau kita lihat ya, ini kan harga bikin lower low kan, lower high maksudnya. Kita bisa tarik trendline kayak gini. Nah, kalau kita lihat ya, ini mungkin trendline yang paling dekat lah yang bisa kita tarik. Nah, jadi kalau misal harga bisa break trendline ini, entah dia breaknya nanti atau tiba-tiba langsung naik dan break, artinya konfirmasi dia akan melanjutkan kenaikannya secara impulsif. Tapi selama trendline ini belum ditembus, artinya harga Astra ini masih akan melanjutkan penurunan. Oke? Ini secara elliott wave. Nah, secara Ichimoku apakah sejalan? Secara Ichimoku kan kita udah tahu nih kalau harga ini sebenarnya masuk ke dalam trend sideways. Oke? Nah, berarti kalau misalnya dia drop sampai di bawah Kumo Weekly atau Kumo Monthly, itu sebenarnya masih wajar. Oke? Masih wajar-wajar aja karena dia masih sideways. Oke? Nah, secara elliott wave juga dia masuk ke dalam bearish trend sejak Januari 2021. Ini kalau elliott wave ya, ini adalah wave flat. Oke? Ini jadi pattern flat. Oke? Nah, kalau kita lihat ya, kita ukur. Kalau ini pattern flat, ini kan berarti ini wave A, ini B, dan C. Oke? Nah, dimana kalau kita lihat ya secara Fibonacci-nya, B ini sampai ke kurang lebih 127 dari wave A-nya. Oke? Maka dari itu, ini kemungkinan besar kalau secara elliott wave, ini pattern flat. Nah, biasanya pattern flat emang lebih ke sideways kalau kita lihat ya. Nah, berarti kalau ini pattern flat ya, kita bisa lihat nih. Berarti C itu kan harusnya ada 5 wave dong. C ada 5 wave. Kalau kita zoom lagi ya. Zoom di daily. Nah, kalau kita lihat di daily, ini apakah wave 1? Bisa jadi ini wave 1. Yang artinya, kalau kita lihat ya, wave 1-nya ini nggak impulsif. Maksudnya, nggak 5 wave. Ini bisa ABC, baru wave 1. Ini wave 2. Nanti ada wave 3, 4, dan 5. Yang artinya, kemungkinan besar ya. Penurunannya ini mungkin bisa jadi diagonal. Nah, kalau kita gambar lebih detail, berarti kemungkinan ya. Nah, kayak gini. Ini saya hapus, ini kayak gini. Ini 4, ini 5. Ini saya kasih warna hitam. Oke, nah, kemungkinan kayak gini. Nah, tunggu konfirmasinya kayak kapan. Itu konfirmasi yang paling dekat sekarang itu ada di sini ya. Di bearish trendline ini, konfirmasi breakout-nya. Nah,
Cuma nanti konfirmasi berikutnya, setelah wave 4 ini terbentuk, harusnya sih dia tinggal ini sih, percepatan trendline aja, oke? Nah, cuma sementara, trendline yang masih bisa valid kita pakai sebagai konfirmasi itu trendline yang kayak gini, oke? Nah, jadi secara wave kemungkinan besar kayak gini. Nah, terus next, kita mau cek nih, cek secara momentum, apakah dia ada momentum, apakah momentumnya itu sejalan sama analisa wave ini, oke? Kalau kita lihat secara stokastik, momentum masih mengarah ke bawah, oke? Yang artinya, secara momentum ini masih mendukung Astra untuk melanjutkan penurunan. Secara monthly, kalau kita lihat ini masih belum golden cross, yang artinya momentumnya juga masih mengarah ke bawah. Secara daily juga, ini juga masih ya. Ini walaupun dia udah golden cross, tapi kalau kita lihat harganya ini bikin low lagi, kemungkinan besar momentum penurunannya itu masih ada, oke? Nah, jadi secara momentum, Astra ini masih mendukung untuk melanjutkan penurunan. Nah, terus next, kita mau cek nih secara harga. Target C itu di mana, oke? Target penurunannya itu ada di mana, oke? Nah, pertama, kalau kita lihat kayak gini ya, kan wave 1, 2, 3, 4, 5-nya sangat jelas kan? Nah, saya mau cari dulu deh support terdekatnya, oke? Support kuat terdekatnya. Kita bisa asumsikan 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau cari tiganya itu di mana, oke? Nah, tiganya di mana? Saya mau external retracement dari sini ke sini. Terus saya mau ekstensi sini ke sini, oke? Nah, kalau kita lihat apakah ada cluster, pertama cluster paling dekat ada di sini. Nah, kalau kita lihat ini juga classic resistance, classic support. Ya artinya saya lihat ini ada angka psikologi juga area 5000. Artinya penurunan Astra ini ini belum tentu jadi 3 ya, bisa jadi 3-nya di sini, terus wave 5-nya di sini. Tapi kalau kita lihat ya, secara support terdekat, support kuat terdekat itu kemungkinan ada di ini, area Rp5.000. Apakah 5.500 bisa jadi support yang kuat di area sini? Ini juga bisa jadi support kuat. Tapi kelihatannya ya, kalau buat saya pribadi, kelihatannya 5.500 nggak akan kuat-kuat banget sih. Yang kuatnya tuh kemungkinan besar di sini, Rp5.000. Kenapa? Angka psikologi 5.000 ini sangat-sangat kuat angkanya. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci cluster ya, ini 1272 dan 1618. Dibandingkan 5.500 ini cuma 100% sama 1272, oke? Nah, kemungkinan ya. Jadi, ini saya akan hapus lagi yang minornya, oke? Nah, jadi Astra, ini kemungkinan akan melanjutkan penurunan itu sampai target terdekat ada di Rp5.000. Nah, target penurunan terdekatnya. Nah, terus kalau next, kalau misalnya 5.000 masih ketembus, target berikutnya ada di mana? Target berikutnya, kita akan tarik external retracement dari sini ke sini. Nih, lihat nih, target external retracement dari sini, ini juga 0,78, oke? Di area sini. Nah, target berikutnya, itu ada di mana? Ada di area sini. 1272. Atau ini juga area 4.000. Salah. Rp4.000. Nah, support kuat terdekat setelah 5.000. Oke. Nah, tapi apakah Astra bisa sampai 4.000? Kelihatannya sih sulit ya Astra ke 4.000. Kemungkinan besar target utamanya Astra itu sampai ke 5.000 aja, oke? Jadi ini saya akan hapus. Bukan berarti 4.000 nggak akan jadi support kuat. Ini 4.000-nya masih mungkin, cuma saya akan hapus biar nggak bingung aja, oke? Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau Astra ini kemungkinan besar target penurunannya itu kurang lebih ke plus minus Rp5.000 wave C. Nah, terus secara time-nya gimana? Secara time-nya kita mau tarik Fibonacci time analysis. Pakai Fibonacci time analysis, saya mau tarik dari swing high ke swing high, proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya, oke? Nah, terus saya mau proyeksikan dari swing low ke swing high, proyeksikan ke swing high untuk cari swing low berikutnya, oke? Nah, terus saya mau proyeksikan dari swing high ke swing low, proyeksikan ke swing high untuk cari swing low berikutnya, oke? Nah, kalau kita lihat ya kayak gini, apakah ada cluster? Kita lihat mungkin di sini pertama. Tapi kayaknya nggak bakal di sini sih. Ini terlalu dekat, nggak mungkin Astra ini langsung drop.
Kita cek cluster berikutnya ini 1272, 1618 dan 100%, oke. Di kurang lebih area sini. Berarti kalau kita lihat ya, itu kurang lebih di sini nih. Nah, berarti kita dapat clusternya secara price dan time. Itu kurang lebih di Februari 2023, oke. Di akhir Februari 2023. Berarti penurunan Astra nih. Penurunan Astra ini masih memungkinkan untuk turun sampai ke kurang lebih Rp5.000 sebagai support kuatnya di sekitar akhir Februari 2023 nanti. Nah, setelah itu apakah dia langsung naik ke atas dengan impulsif? Belum tentu ya, kita perlu tunggu konfirmasinya. Nah, konfirmasinya apa? Konfirmasinya yang paling dekat sekarang itu adalah ini. Tapi harusnya ya, seharusnya nanti kalau misalnya harga udah sampai ke sini, konfirmasi terdekatnya itu sebenarnya pasti Kumo daily-nya. Nah, Kumo daily-nya kemungkinan besar kayak gini. Nah, jadi kita nggak usah tunggu konfirmasi sampai break trendline ini. Kita tunggu konfirmasi aja harga break Kumo daily. Nah, kalau misalnya harga udah berhasil break Kumo daily, artinya kemungkinan besar C udah selesai. Oke? Nah, itu secara teknikal. Berarti secara teknikal kita bisa simpulkan kalau Astra masih ada kemungkinan turun sampai ke area Rp5.000. Secara time-nya kapan? Secara time-nya kurang lebih di akhir Februari 2023. Oke. Next, kita mau cek secara fundamental nih. Fundamental saya mau cek ekuitas per tahun dan EPS per tahun. Oke. Nah, saya akan zoom out. Nah, kalau kita lihat ya, ekuitasnya ini naik terus, sebenarnya cukup bagus. Secara logaritmik ini juga naik terus, walaupun kenaikannya ini melambat. Walaupun dia kenaikannya melambat, tapi sebenarnya masih naik terus ya. Nah, kenapa kenaikannya melambat? Karena EPS-nya ini stuck sejak 2013. Nah, EPS-nya juga naik terus sih, sebenarnya cukup bagus, tapi kenaikan EPS-nya ini kayak stuck gitu, kayak masih di situ-situ aja, makanya Astra ini sempat sideways cukup lama, oke? Nah, berarti secara keseluruhan kinerja fundamental dari Astra ini gimana? Menurut saya pribadi sebenarnya cukup bagus, tapi kinerja 10 tahun terakhir ini masih kurang bagus dibandingkan kinerja sejak 2008 sampai 2013-nya, oke? Maka dari itu, wajar kalau ini koreksinya cukup lama, oke? Nah, tapi secara keseluruhan Astra masih cukup bagus kinerjanya, oke? Nah, terus next, saya mau cek EPS per quarternya, oke? Nah, saya buka setting dulu. Saya hilangkan ini. Nah, oke. Kalau kita lihat ya, pendapatan EPS-nya ini tinggi banget loh di quarter 2 2022, oke? Nah, mungkin dia bisa drop karena bisa jadi ya, saya nggak tahu update paling baru, tapi bisa jadi dia kuartal 3-nya nggak setinggi itu. Mungkin balik lagi atau lebih rendah. Oke, maka dari itu alasannya kenapa Astra bisa drop, oke? Nah, cuma secara keseluruhannya, anggap aja pendapatan Astra itu drop, balik lagi ke EPS normalnya, oke? Kalau misal dia balik ke EPS normal, berarti kan di kurang lebih ini kan, 150. Kalau EPS per kuarternya 150, tinggal kali 4 aja kan. EPS per tahunnya berarti 600 kali 10, berarti harga wajar secara EPS itu 6.000. Oke. Yang artinya Rp6.000 akan menjadi support kuat juga. Oke. Nah, 6.000 nanti itu akan menjadi support kuat untuk Astra. Nah, terus next kita mau cek ya secara rasio keuangannya kayak gimana. Secara rasio keuangannya saya langsung pakai template. Nah, di sini PBV saya gabungin sama Bollinger Band. Di Bollinger Band saya buka setting, sumbernya saya pakai PB ratio, panjang candle-nya itu saya pakai 260 candle. Kenapa 260? Karena di time frame weekly 260 candle ini kurang lebih 5 tahun terakhir, oke? Rata-rata 5 tahun terakhir. Jadi middle band-nya ini adalah rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Kita lihat nih. Astra PBV-nya turun terus nih, kan? Nih, drop terus nih ya PBV-nya. Tapi sebenarnya ekuitasnya naik terus. Yang artinya sebenarnya itu divergence secara ini ya. Secara fundamentalnya. Kita lihat ya. Kayak gini. Ini. Fokus ke ini. PBV dan book value-nya. Kalau kita lihat ya. PBV-nya turun. Book value-nya naik. Artinya ini sebenarnya divergence, oke? Nah, jadi artinya semakin lama Astra sideways, artinya Astra ini dijual semakin murah, oke?
yang mengartikan kemungkinan besar Astra untuk drop, tiba-tiba drop sampai kayak gini, kemungkinan besar itu sangat kecil, oke? Astra akan drop kayak gini. Nah, tapi apakah Astra masih bisa turun? Jawabannya bisa ya. Nah, kita balik lagi nih di PBV. PBV Astra ini 1,4, di bawah rata-rata tahunannya itu 1,8. Nah, kalau misalnya anggap ya Astra ini drop sampai separah-parahnya, itu kemungkinan sampai di lower band-nya. Berarti book value-nya kan, book value-nya tadi berapa? Book value-nya ini 4541 ya. Nah, 4541 kali lower band-nya 0,8. Berarti Astra kalau sampai ke 3600 ini akan menjadi sangat murah, oke. Nah, apakah mungkin Astra sampai 3600? 3630. Nah, kayak gini. Apakah mungkin Astra sampai ke sini? Kelihatannya sangat nggak mungkin sih, kalau menurut saya pribadi ya. Astra kalau dinilai sampai PBV sama dengan 1, kelihatannya sampai 0,8, kelihatannya sih sangat nggak mungkin, oke. Nah, secara pair juga sama ya. Pairnya juga drop, oke. Nah, jadi sebenarnya secara rasio keuangan, Astra semakin lama dia sideways atau semakin lama dia nggak naik, Astra ini semakin terdiskon, oke? Semakin bagus secara rasio keuangannya. Apalagi fundamental dan kinerjanya itu naik, tapi harganya stuck. Artinya semakin lama semakin bagus, semakin menarik secara fundamental. Nah, terus ROE-nya ini juga cukup tinggi, cukup bagus. Nah, jadi harusnya ya, kalau kita hitung ya, secara fundamental, anggap deh Astra itu nggak usah naik tinggi-tinggi deh. Dia naik balik ke Bollinger rata-rata 5 tahun PBV-nya, oke? Berarti book value-nya tinggal kali rata-rata 5 tahun terakhirnya, yaitu 1,8. Berarti harusnya ya Astra minimal itu balik ke ini 8100. Nah, tapi secara teknikal ya masih memungkinkan untuk turun. Jadi ya nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat ya, secara fundamental harusnya wajarnya itu ada di sini 8100. Oke. Nah, 8100 itu ada di mana? 8100. Ada di sini nih. Berarti apakah memungkinkan Astra untuk setelah C-nya terbentuk dia naik ke 8100? Jawabannya sangat-sangat mungkin, oke? Nah, jadi, oke, untuk kesimpulannya, Astra secara tren jangka panjang dan jangka menengah, ini Astra masih dalam tren sideways. Secara jangka pendeknya, ini udah masuk dalam tren bearish. Secara elliott wave, ini Astra sebenarnya masih dalam wave flat, yaitu ABC. Kita masih ada di wave C. Target penurunannya itu kurang lebih di support kuat Rp5.000, plus minus Rp5.000, di kurang lebih akhir Februari 2023. Nah, konfirmasi wave C-nya selesai itu kapan? Konfirmasi yang terdekat sekarang itu ada di trendline ini, base trendline yang ini, yang kuning ini. Tapi nanti setelah market terbentuk, itu konfirmasinya itu cukup harga break Kumo Daily, oke? Nah, kalau harga break Kumo Daily, kemungkinan besar C-nya untuk selesai itu sangat besar. Nah, secara fundamental Astra sebenarnya sangat bagus. Cukup bagus. Kalau dibilang sangat-sangat bagus sih, enggak. Bagus dan cukup bagus, oke? Nah, secara rasio keuangan, Astra semakin lama dia sideways, semakin murah. Semakin menarik secara rasio keuangannya. Kalau misalnya Astra ini mau balik ke rata-rata 5 tahun terakhir, harusnya kan PBV Astra itu 1,8 kan. Nah, kalau PBV Astra itu balik ke PBV sama dengan 1,8, artinya Astra secara fundamental harusnya naik ke harga 8.100. Yang artinya Astra itu ada kemungkinan untuk drop 22% dan ada kemungkinan naik 27%. Oke. Nah, dari harga sekarang ya. Nah, cuma apakah kita akan langsung buy di sini? Tunggu konfirmasi ya. Oke. Nah, sekian untuk analisa Astra International. Disclaimer kembali, semoga bisa membantu. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.